Hai, welcome to Profil OSIS SMAN 1 Garut alias OSIS Merdeka. Sebelum mengenal lebih dalam tentang OSIS Merdeka, yuk kenali dulu Bapak dan Ibu yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kami. Pertama, ada Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Dr. Andes Sumpena Permana PSH MMPD beserta wakilnya Bapak Haji Asep Rustiawan SPD MM. Kemudian ada pembina kami yaitu Bapak Herdian Jaya Lesmana SPD. Dan yang terakhir ada koordinator eskul Ibu Haja Hesti Kristiani SPD. Next, pengurus OSIS Merdeka dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya Badan Pengurus Harian yang disingkat BPH, 8 bidang, dan 2 departemen. Walaupun terbagi beberapa bagian, sebenarnya kami adalah satu kesatuan yang melengkapi tugas satu sama lain. Nusika, SAS, Idori, bidang, departemen. Itu semua apa sih? Tenang, setelah ini akan ada akang-akang dan teteh-teteh dari OSIS Merdeka yang akan menjawab semua pertanyaan kalian. Makanya simak video ini sampai habis ya. BPH, Badan Pengurus Harian. Kami sering disebut sebagai garda terdepannya OSIS. Bidang apaan nih? Kayaknya sebutan BPH sedikit asing ya buat adik-adik. Ayo kenalan deh. Jadi pada dasarnya, kami ini pengurus OSIS yang tugasnya mengkoordinasi semua bidang-bidang dan departemen yang ada di dalam pengurus OSIS. Kami juga sering berkoordinasi langsung dengan pembina OSIS. Beda sama bidang dan departemen yang di dalamnya ada kabid dan juga sekbid, kalau BPH itu isinya ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Secara keseluruhan, tugas BPH itu adalah untuk memastikan semua program kerja terlaksana dengan maksimal. Nah, tugas ketua OSIS adalah untuk memimpin organisasi dengan baik, menetapkan kebijakan dan menyusun program kerja, mengkoordinasi seluruh anggota pengurus OSIS, memimpin rapat, mengambil keputusan terakhir, sampai mengevaluasi kinerja seluruh pengurus. Tugas wakil ketua OSIS ya bersama-sama dengan ketua OSIS dalam menjalankan setiap tugasnya. Kedua, ada sekretaris. Sekretaris bertugas untuk mengurus semua administrasi organisasi, seperti membuat laporan kegiatan, proposal kegiatan, surat menyurat, dan sebagai notulen yang mendampingi ketua dalam setiap rapat. Yang ketiga, ada bendahara. Tugasnya yaitu bertanggung jawab dan mengetahui semua pemasukan dan pengeluaran uang yang dilakukan. Lalu bendahara juga bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan. Selain itu, bendahara juga harus membuat laporan keuangan secara berkala. Nah, jabatan ketua OSIS diisi oleh Kang Rohmat. Jabatan wakil ketua OSIS diisi oleh Kang Hilmi. Jabatan Sekretaris 1 diisi oleh aku, Fatimah. Jabatan Sekretaris 2 diisi oleh Teh Zahra. Jabatan Bendahara 1 diisi oleh Teh Ardia. Dan jabatan Bendahara 2 diisi oleh Teh Tirza. Kesan-pesan selama menjadi pengurus OSIS, khususnya di BPH, kami belajar banyak hal. Kami belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kami emban, belajar untuk lebih mahir memanajemen diri dan juga organisasi, belajar untuk berpikir kritis dan juga inovatif, mengasah kemampuan leadership dan public speaking, sampai keterampilan problem solving dan negosiasi juga loh. Oke adik-adik, tadi kalian sudah mengenal Akang dan Teteh BPH. Selanjutnya, kalian akan berkenalan dengan Akang dan Teteh dari bidang dan juga departemen lain yang gak kalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bidang 1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau sering juga dipanggil Abi dan Uminya OSIS Merdeka 91. Di OSIS, kami bertugas untuk mengoptimalkan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan, seperti meningkatkan pelaksanaan beribadah dan pengetahuan keagamaan, memperingati hari-hari besar agama, mengadakan pengkajian agama, infak, dan pengajian rutin OSIS,
ataupun pengajian rutin bareng badan pangkalan. Lalu, kami juga berkoordinasi dengan badan pangkalan DKM Babul Arfan. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama anggota bidang 1. Ada ketua bidangnya Kang Fahri, ditemani 3 orang sekretaris bidang, ada aku Satria, ada Teh Sangkala, dan juga Teh Marsha. Selama kami di OSIS, khususnya di bidang 1 ini, kami dapat banyak banget ilmu dan pengetahuan terutama dalam hal keagamaan. Juga selama di bidang 1, kami jadi makin paham arti sebenarnya dari toleransi antar beragama. Selanjutnya, kami memiliki program kerja yang rame banget. Ada kegiatan makan bersama, main game, terus bisa mempererat tali silaturahim antar pengurus OSIS. Ini dia hipotesis atau buka bersama OSIS Merdeka 91. Halo, kami dari bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara, atau sering juga disebut kedisiplinan dan cerminan anak berpendidikan bangsa. Mau tahu nggak sih, tugas bidang 2 itu ngapain aja? Nah, bidang 2 bertugas membantu pelaksanaan Kirab 91, mengadakan latihan gabungan dengan seluruh badan pangkalan, melakukan pengawasan terhadap badan pangkalan ADK dan PASUS, membuat peraturan rapat juga menertibkan rapat rutin, dan terakhir mengadakan lomba LCT juga tebak kata dalam acara IDORI. Ketua bidang kami yaitu Kang Alfian, ditemani dengan 3 sekretaris bidang lainnya, yaitu Teh Enji, Teh Najwal, dan Kang Ilham. Selama aku menjadi bagian dari bidang 2, aku lebih bisa disiplin, mengatur waktu dengan baik, juga banyak tahu tentang sejarah-sejarah dan pahlawan gitu loh. Oh iya, kalian tahu gak sih kalau misalnya di sekolah tuh ada kayak rajaan gitu? Nah, rajaan itu termasuk dari tugas bidang 2 atau tugas bidang kami. Bidang 3, Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara. Bisa disebut juga Kemendikbudnya OSIS. Pada bingung nggak kenapa disebut gitu? Nah, itu karena bidang 3 berfokus pada bidang pendidikan. Kita juga membawahi badan pangkalan KIR dan klub-klubnya. Biar lebih akrab, yuk kenalan dengan para penghuni bidang 3, Slebeo. Ketua bidang 3 namanya Kang Aldebaran. Eits, bukan yang ada di acara TV itu ya. Hehe. Lanjut ke ketiga anaknya. Ada Kang Haikal, Teh Fadia, dan Teh Dea. Yang aku rasain selama menjadi bagian dari bidang 3 itu mengembangkan kemampuan menulis, menganalisa materi, dan belajar bekerja sama yang baik. Selain itu, aku juga bisa ngembangin kreativitas melalui proyek yang kita laksanakan. Udah pada tahu belum program kerja apa aja yang ada di bidang 3? Program kerja kita antara lain ada pengawasan bulanan di bidang 91 dan badan online maupun offline. Tunggu sebentar, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kalian pasti tahu SAS kan? Siapa sih yang gak tahu sama lomba bergengsi dari SMA Negeri 1 Garut ini? Nah, SAS atau Science Art Skill ini masuk ke program kerja bidang 3 juga loh. Halo, kita dari bidang 4. Bidang 4, Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Bidang 4 ini biasanya dicap sebagai bundanya OSIS. Kenapa dicap sebagai bundanya OSIS? Maksudnya bagaimana sih? Soalnya bidang 4 ini mempunyai tugas khusus yang tentu saja spesial. Kita bertanggung jawab atas masalah intern antar pengurus OSIS. Bukan hanya itu, kita juga punya beberapa projakas loh, seperti OSFAN, OSCARE, dan juga OSHARE. Terdengar menyenangkan bukan? Kepala bidang 4 sekarang adalah Kang Fazri, ditemani dengan 3 sekretaris bidangnya yaitu Teh Bervinka, Teh Afina, dan juga Teh Putri. Semenjak jadi bagian dari bidang 4 ini, rasanya luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya menghasilkan pengalaman, tapi di sini kita bersama-sama menjadi teman mendengar dan mampu didengar untuk siapapun. Oke, bidang 5, bidang berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Kami dikenal sebagai tangan kanannya BPH OSIS. Jadi apa sih sebenarnya bidang 5 itu?
Bidang 5 adalah bidang yang mengoptimalkan kinerja OSIS dan membawahi seluruh badan pangkalan yang ada di SMA Negeri 1 Garut. Ketua bidang 5 namanya Kang Zaki, ditemani oleh 3 sekretaris bidangnya yaitu Teh Salwa, Kang Dede, dan Teh Amanda. Selama kami menjadi bagian dari bidang 5, kami bisa memanage waktu dengan baik, paham akan struktur administrasi laporan kegiatan, dan mengerti banyak hal tentang organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Garut. Kami memiliki program kerja diantaranya Moptik 91 yaitu berupa sarana informasi yang berbentuk infografis digital mengenai keorganisasian, isu politik, dan kepemimpinan. Tak hanya itu, pengawasan badan pangkalan pun menjadi salah satu program kerja kami. Namun, program kerja utama kami adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang rutin setiap tahun diselenggarakan. Halo teman-teman, kami bidang 6-nya OSIS Merdeka. Bidang 6 itu apa sih? Bidang 6 adalah bidang keterampilan dan kewirausahaan yang tugasnya meningkatkan kemampuan siswa dalam berwirausaha. Jadi, bisa dibilang kalau bidang 6 tuh pengusahanya OSIS gitu. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan ya? Kenal ini, kepala bidang kami, Kang Azhar, dari kelas 12 MIPA 9. Lalu, ada anggota-anggota lainnya juga, yaitu Teh Nisrina dari kelas 12 MIPA 6, Kang Romi dari kelas 11 MIPA 5, Kang Raffi dari kelas 11 MIPA 5, dan terakhir Teh Reina dari kelas 11 MIPA 3. Di bidang 6 ini, kami sama-sama belajar untuk berpikir kreatif, inovatif, dan kompetitif. Teman-teman tahu nggak? Kalau di SMA Negeri 1 Garut, ada kegiatan yang dinamakan Flowers Day, yang merupakan salah satu program kerja bidang 6. Selain Flowers Day, ada program kerja lainnya juga, seperti bazar dan dana usaha. Halo guys, bidang 7 nih. Ada yang tahu gak sih bidang 7 itu bidang apa? Kesegaran jasmani dan daya kreasi. Itulah bidang 7. Singkatnya, bidang kami mengembangkan hal-hal dalam bidang olahraga dan kesehatan. Karena itu, bidang kami berkoordinasi dengan Badan Pangkalan OP dan PMR. Nah, bidang 7 juga punya sebutan khasnya loh, yaitu atletnya OSIS. Menjadi bagian dari bidang 7 membuat kami belajar banyak hal tentang kesehatan dan olahraga. Salah satunya karena program mading online kami yaitu Mahatma 91 alias Mading Sehat Merdeka 91 yang mengharuskan kita mengetahui informasi yang benar seputar olahraga dan kesehatan. Sekarang kita kenalan yuk sama anggota bidang 7. Ada ketua bidang kami yaitu Kang Fauzian dari 12 MIPA 9 dan juga ditemani dengan 4 sekretaris lainnya, yaitu Teh Priscilla dari 12 IPS 1, Teh Nasya dari 11 MIPA 7, Teh Raisa dari 11 MIPA 7, dan terakhir Kang Rafli dari 11 MIPA 5. Ada yang tahu program kerja bidang 7 gak nih? Idori dan Perseni AK adalah program kerja yang khas di bidang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang 8, Persepsi dan Daya Kreasi, atau Gudangnya Seni OSIS Merdeka. Apa sih bidang 8 itu? Nah, bidang 8 adalah bidang yang mengoptimalkan segala hal yang berbau seni. Program bidang kami diantaranya yaitu mengoptimalkan sanggar seni, meningkatkan daya kreasi dan apresiasi siswa terhadap seni, mengusahakan penyelenggaraan pentas seni, menyelenggarakan lomba seni, dan berkoordinasi dengan Badan Pangkalan SMAS. Nah, ketua bidang kami namanya Kang Adam, ditemani dengan 4 sekbidnya, yaitu Teh Salpi, Teh Maisyah, Kang Helmi, dan Kang Adea. Kesan pesan selama menjadi bagian dari bidang 8, seru banget deh pokoknya.
kita jadi dapat pengalaman baru yang gak bakal terlupain. Nah, kami juga bisa memanage waktu dengan baik loh. Dan juga bisa lebih berpikir kreatif. Mantap kan? Tunggu deh. Kalian tahu Nusika kan? Iya, bener banget. Salah satu progja bidang kami tuh. Departemen Humas, Departemen Hubungan Masyarakat. Umumnya tugas Humas adalah menyampaikan informasi. Karena itu, kami suka bagi-bagi fakta unik, pengetahuan, serta informasi di Instastory-nya OSIS Merdeka lewat program yang disebut Panoramas, alias pengetahuan dan informasi dari Humas. Hayo, udah pada follow belum Instagram OSIS Merdeka? Gak cuman itu aja, kami juga membuat poster ucapan pada hari-hari besar, seperti peringatan Hari Kartini, Hari Lahir Pancasila, Hari Buku, ataupun hari besar agama seperti Idul Fitri dan Natal. Pokoknya masih banyak lagi deh kegiatan kami di Departemen Humas ini. Departemen Humas ini diketuai oleh Kang Dawam barengan dengan anggotanya yang kece-kece, yaitu Teh Yurifa, Kang Sefrilio, dan Teh Cecilia. Pokoknya Departemen Humas itu seru banget deh. Menjadi staf Humas di OSIS Merdeka membuat kami menjadi lebih percaya diri dan kreatif. Yuk kita lihat dokumentasi staf Humas OSIS Merdeka yang kece-kece ini. Halo, selain ada bidang-bidang, di OSIS juga ada departemen loh. Salah satunya Departemen Inventaris, atau singkatnya sebut aja Inven. Departemen Inventaris tugasnya ngapain sih? Departemen Inventaris ini secara umum bertugas memastikan semua barang inventaris OSIS tetap aman. Salah satunya dengan cara mendata barang tiap bulan. Ketua departemen kami namanya Kang Agung. Kang Agung ditemanin 4 sekbid yang semuanya cewek nih. Ada Teh Aisyah, Teh Najmi, Teh Zalfa, dan Teh Kirana. Dari departemen ini, banyak banget pelajaran yang bisa kami ambil. Salah satunya, membuat kami semakin teliti dalam segala hal dan lebih bertanggung jawab. Wah iya, selain memastikan semua barang tetap aman, kami bertugas menjaga kebersihan sanggar OSIS dengan mengadakan piket dan kerja bakti akhir bulan. Kami juga memantau semua anggota OSIS agar melaksanakan tata tertib sanggar OSIS. Kalau berani langgar, siap-siap kami hukum ya. Nah, gimana nih? Udah kenyang atau belum ngobrol sama akang-akang dan teteh-teteh yang tadi? Kalau belum, kalian bisa banget kok kepoin OSIS Merdeka lewat Instagram OSIS Merdeka atau lewat beberapa video di titik 3 di atas ini. Anyway, sampai sini dulu ya kenalannya. See you!